Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ferdiansah dengan NIM 202031055 dari Institut Teknologi Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menyelesaikan tugas saya dari mata kuliah Komunikasi Data. Pada saat ini, materinya adalah transmisi nirkabel atau tanpa kabel. Definisi, jaringan nirkabel atau Inggrisnya wireless network adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat atau beberapa meter, memakai alat pemancar Bluetooth, maupun pada jarak jauh atau lewat satelit. Bidang ini erat hubungannya dengan bidang telekomunikasi, teknologi informasi, dan teknik komputer. Antena. Antena adalah konduktor elektrik yang berfungsi memancarkan atau mengumpulkan energi elektromagnetik. Satu antena transmisi. Berfungsi mengubah sinyal dengan frekuensi radio dari transmitter menjadi energi elektromagnetik. Memancarkan energi tersebut ke area di sekitarnya, misalnya atmosfer air. Dua antena penerima. Menerima energi elektromagnetik dan mengubahnya menjadi sinyal dengan frekuensi radio, meneruskannya ke penerima atau receiver. 3. Pada komunikasi dua arah, antena yang sama dapat berfungsi sebagai pemancar dan penerima. Macam-macam antena. Antena grid. Secara fisik, bentuk dari antena ini seperti jaring. Sayangnya, cakupan dari antena ini hanya searah. Selain itu, dibutuhkan antena pemancar yang diletakkan di tempat lain agar antena ini dapat menangkap sinyal Wi-Fi. Saat antena grid diletakkan mengarah pada antena pemancar, maka diperoleh sinyal yang kuat. Adapun fungsi dari antena grid adalah menerima sekaligus mengirim sinyal data yang diperolehkannya dengan menggunakan sistem gelombang radio. Ada dua frekuensi dari sistem gelombang radio yang digunakan pada antena ini, yaitu 2.4 GHz dan 5 GHz. 2. Antena omni. Untuk antena jenis ini, bentuknya mirip tongkat dengan ukuran lebih kecil dibandingkan antena grid. Cakupan antena omni lebih luas dan menyebar ke semua arah dengan membentuk semacam lingkaran. Namun, meskipun cakupannya cukup luas, jangkauannya tetaplah pendek. Biasanya antena ini digunakan sekolah-sekolah, supermarket, perkantoran, bahkan warung, tenda yang menyediakan Wi-Fi. Antena sektoral. Jenis antena pemancar Wi-Fi yang mirip dengan antena omni ini mampu menampung 5 klien sekaligus. Antena ini mempunyai cakupan yang tidak begitu luas, namun mampu menjangkau jarak lebih jauh. Pada umumnya, antena ini dipasang secara vertikal dengan sektoral sudut hingga 120 derajat. Namun, tak jarang juga yang memasangnya secara horizontal. Antena sektoral ini biasanya digunakan oleh tower GSM HP. 5. Antena Yagi. Prinsip kerja dari jenis antena pemancar Wi-Fi yang mempunyai bentuk seperti ikan teri. Ini hampir sama dengan antena grid. Cakupan yang dimilikinya hanya searah sehingga harus diarahkan pada antena pemancar di tempat lain. Perbedaan mencolok antara antena Yagi dan grid terletak pada bentuk dan penggunaannya. Tidak seperti antena grid, antena Yagi terdiri dari 3 buah bagian, yaitu driven, reflektor, dan director. Antena Yagi juga sangat jarang digunakan dalam sebuah jaringan. 6. Antena PVC. Jenis antena pemancar Wi-Fi ini terbuat dari pipa PVC yang dilapisi aluminium foil, yang tak heran jika antena ini tidak akan berkarat meskipun dipasang di luar ruangan. Keunggulan lainnya adalah tahan terhadap berbagai cuaca serta mudah saat dipasangnya. Sayangnya, antena ini hanya bisa mencakup sinyal dalam jarak dekat, sekitar 200-300 meter saja. 7. Antena 8 squat. Pada dasarnya, jenis antena pemancar Wi-Fi ini merupakan bagian dari antena sektoral, sebab pola radiasinya masih dalam satu arah jika dibuat sudut arah yang lebar.
Biasanya antena ini sering digunakan untuk antena access point saat klien berada di sebuah area. 8. Antena WDS. WDS atau Wireless System Distribusi adalah cara terbaik bagaimana untuk menghubungkan banyak jalur akses dan memungkinkan pengguna untuk memindahkan sekitar tanpa mendapatkan terputus dari jaringan. Gelombang mikro. 1. Gelombang mikro terestrial. Digunakan untuk telekomunikasi jarak jauh sebagai alternatif dari kabel koaksial dan serat optik. Memerlukan lebih sedikit repeater tetapi memerlukan transmisi garis pandang atau line of sight. Menggunakan piringan parabola untuk memfokuskan sinyal yang dikirim ke antena penerima. Parabola biasanya diletakkan di lokasi yang tinggi. Beroperasi pada rentang frekuensi 1-40 GHz. Sumber utama gangguan dari atenuasi dan interferensi. 2. Gelombang mikrosatelit. Satelit merupakan stasiun relay, menerima sinyal pada satu frekuensi, memperkuat atau mengulang sinyal yang diterima, lalu memancarkan dengan frekuensi yang berbeda. Contohnya, uplink 5.925 sampai 6.425 GHz dan downlink 3.7 sampai 4.2 GHz. Memerlukan orbit geostationary ketinggian 35,785 km. Antar satelit berjarak 3-4 derajat. Penggunaan untuk televisi, telepon jarak jauh, jaringan bisnis pribadi, sampai GPS. 2. Gelombang mikrotik satelit. Rentang frekuensi terbaik untuk transmisi satelit adalah 1-10 GHz. Broadcast radio. Radio adalah istilah umum untuk mencakup frekuensi pada rentang 3 kHz sampai dengan 300 GHz, dan broadcast radio digunakan untuk mencakup frekuensi VHZ dan sebagian UHF. Broadcast radio berada pada frekuensi 30 MHz sampai 1 GHz. Biasanya digunakan untuk radio FM, TV ultra high frequency atau UHF, and very high frequency VHF. Bersifat omnidirectional, memerlukan line of sight. Sumber utama kerusakan sinyal gelombang radio disebabkan interferensi multijalur antar antena karena pemantulan sinyal oleh permukaan bumi, air, dan berbagai objek lainnya. Radio. 1. Radio AM. Sinyal AM merupakan salah satu bentuk modulasi di mana sinyal informasi digabungkan dengan sinyal pembawa atau carrier. Berdasarkan perubahan amplitudenya, bentuk modulasi di mana amplitudo sinyal pembawa divariasikan secara proporsional berdasarkan sinyal pemodulasi atau sinyal informasi. Frekuensi sinyal pembawa tetap konsisten. Besarnya amplitudo sinyal informasi mempengaruhi besar amplitudo dari carrier. Tanpa mempengaruhi besar frekuensi sinyal pembawa, parameter sinyal yang mengalami perubahan adalah amplitudenya. Amplitudo sinyal pembawa berubah-ubah sesuai dengan perubahan amplitudo sinyal informasi. Rentang frekuensi AM adalah 500 Hz sampai 1600 kHz. Dan panjang gelombang atau amplitudo AM adalah 1600 kHz sampai 30.000 kHz. 2. Sinyal radio FM. Sinyal FM merupakan suatu bentuk modulasi di mana frekuensi sinyal pembawa divariasikan secara proporsional berdasarkan amplitudo sinyal informasi. Amplitudo sinyal pembawa tetap konsisten. Contoh dari FM adalah frekuensi radio yang sekarang lebih sering digunakan radio pada umumnya. Rentang frekuensi FM adalah 88 MHz sampai 108 MHz.
sehingga dikategorikan sebagai Very High Frequency atau VHF, sedangkan panjang gelombangnya adalah di bawah 1000 kHz, sehingga jangkauan sinyalnya tidak jauh. Modulasi frekuensi memiliki bandwidth yang lebih besar daripada modulasi amplitude, sehingga bisa menghasilkan suara stereo dengan menyatukan beberapa saluran audio pada satu gelombang carrier. Keuntungan FM antara lain potensi gangguan jauh lebih kecil atau kualitas lebih baik, dan daya yang dibutuhkan lebih kecil. Transmisi inframerah. Inframerah adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Namanya berarti bawah merah, dari bahasa Latin infra, bawah. Merah merupakan warna dari cahaya tampak dengan gelombang terpanjang. Radiasi inframerah memiliki jangkauan 3 order dan memiliki panjang gelombang antara 700 nm sampai 1 mm. Inframerah ditemukan secara tidak sengaja oleh Sir William Herschel, astronom kerajaan Inggris, ketika ia sedang mengadakan penelitian mencari bahan penyaring optis yang akan digunakan untuk mengurangi kecerahan gambar matahari pada teleskop tata surya. Kelebihan inframerah dalam pengiriman data. Pengiriman data dapat dilakukan kapan saja, pengirim datanya mudah, pemakaiannya gratis. Kelemahan inframerah dalam pengiriman data. Pada saat mengirimkan data, kedua lubang harus dihadapkan satu sama lain, sehingga menjadi merepotkan. 2. Inframerah sangat berbahaya bagi mata. 3. Pengirim data dengan inframerah dapat lambat dibandingkan dengan Bluetooth. Perambatan nirkabel. 1. Ground Wave Propagation atau GWP. Perambatan gelombang bumi kurang lebih mengikuti lengkungan permukaan bumi dan dapat menempuh jarak yang cukup jauh. Efek ini ditentukan dalam frekuensi-frekuensi di bawah hingga 2 MHz. Gelombang elektromagnetik dalam rentang frekuensi ini tidak dapat memasuki atmosfer bagian atas. Contoh yang paling umum dari perambatan gelombang bumi adalah radio AM. 2. Skywave Propagation atau SWP. Perambatan gelombang angkasa biasa digunakan untuk komunikasi radio amatir, radio CB, atau citizen band, siaran internasional oleh BBC dan VOA, berada pada rentang frekuensi 3–30 MHz. Sinyal ini dapat melewati beberapa lompatan memantul-mantul antara ionosfer atau atmosfer bagian atas dengan permukaan bumi. 3. Line of Sight atau LOS. LOS atau disingkat Line of Sight adalah garis pandangan antara stasiun pengirim dan stasiun penerima, saling berhadapan tanpa ada hambatan apapun di antara mereka. Pada jaringan komputer, LOS dianalogikan sebagai jarak garis pandang antar dua perangkat yang dikoneksikan secara nirkabel atau wireless. Sebagai contoh, ada dua radio microwave yang dipasangkan pada ketinggian 200 meter antara site A dan site B, maka LOS adalah kondisi di mana radio pada site A saling berhadapan dengan radio pada site B tanpa adanya rintangan di antara mereka. Sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.